jelaskan maksud ayat dari Ulangan 22 ayat 5 terkait hal peraturan Tolong dibaca pakaian. ayatnya. Kita baca Ulangan. Oh, pertanyaannya bagaimana pertanyaannya tadi? Oh iya. Ini udah. Mohon tolong jelaskan maksud ayat dari Ulangan 22 ayat 5 terkait hal peraturan Oh, pakaian. pakaian. 22 ayat 5 seperti ini isinya, pendeta. Oke. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah menggunakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Terima kasih untuk Ibu Helena Sabuin. Ini karena kita lagi live, jadi kita panggil Ibu Helena Sabuin. Biasanya kalau enggak live, saya panggil Tante. Ini ayat sangat luar biasa, dan ini adalah ayat satu-satunya yang isinya seperti ini di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau kita mau buat pertanyaannya lebih seru, orang bertanya, kalau gitu nggak boleh dong perempuan pakai celana panjang? Nah, begitu. Nggak boleh dong pakai kemeja. Jadi membuat pertanyaan itu semakin seru kan, semakin rumit ya. Dan memang ini satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Dalam konteksnya pun ayat ini ditempatkan dalam tulisan kitab Ulangan oleh Musa di antara berbagai peraturan-peraturan yang nampaknya berbeda-beda peraturannya. Jadi kadang-kadang waktu kita mau membaca Alkitab, kan kita mau melihat konteks, di mana ayat itu ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, lalu ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sesudahnya. Tapi kalau ayat ini ada di antara ayat-ayat lain yang berbicara tentang peraturan-peraturan yang lain, maka agak sulit kita mau cari konteksnya apa kaitan dengan ayat sebelumnya, apa kaitan dengan ayat yang sesudahnya. Makanya di Lembaga Alkitab Indonesia, di sana judulnya yang saya pegang ini, nggak tahu yang Stephen dengan Jeff pegang, di sana dikatakan berbagai-bagai peraturan. Sama, pendeta. Itu Sama. ya judulnya ya. Sama. Ditaruh oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ditaruh begitu judulnya. Oke. Paling baik kalau berbicara mengenai laki-laki dan perempuan, karena ayat ini berbicara bukan hanya tentang pakaian, tapi tentang laki-laki dan perempuan, ya kan? Jadi jangan langsung kita terarah kepada pakaiannya. Kita harus melihat juga bahwa ayat ini lagi berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Kalau berbicara tentang laki-laki dan perempuan, maka ayat yang paling bagus yang kita mau baca adalah pada waktu penciptaan, yaitu Allah menciptakan manusia, yang menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Itu jelas dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Ya. Coba kita baca di dalam pasal yang kedua, kitab Kejadian ayat yang ke-23 ini mungkin. Coba saya buka dulu. Pasal yang kedua ayat yang ke-23. Begitu Tuhan Allah menciptakan seorang perempuan, lalu ia bawa kepada Adam, ayat yang ke-22, dia bawa perempuan itu kepada Adam. Coba lihat sambutan dari Adam di ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, ngomong-ngomong kata manusia ini bahasa Ibraninya adalah Adam. Ya, kalau manusia itu dia pakai artikel jadi ha Adam. Lalu berkatalah manusia itu atau Adam itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Apa artinya? Artinya bahwa Adam tahu persis sosok yang datang dan dibawa Allah kepadanya ini bukan laki-laki. Dia bisa membedakan dirinya dengan makhluk cantik yang Tuhan Allah jadikan. Dia bisa bedakan dengan dirinya. Dia katakan inilah dia, dan dia namakan itu perempuan. Walaupun sama-sama mereka adalah ciptaan Allah, manusia, tetapi dia laki-laki,
lalu yang dibawa kepadanya adalah perempuan. Dari awalnya di Kejadian pasal 1, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, entah apapun itu perbedaannya, itu adalah sangat jelas. Bangsa Israel baru keluar dari Mesir, dan Tuhan mau supaya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir yang ada di Mesir, di mana kebiasaan itu sampai bisa membuat laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki, jangan sampai itu diikuti oleh orang Israel. Salah satu yang perlu dilakukan untuk mencegah hal ini adalah identitas. Dan identitas yang paling nyata adalah identitas dengan apa? Dengan pakaian. Namun ada yang mengatakan dari jauh sama kok, kalau zaman dulu laki-laki dengan perempuan sama-sama kayak pakai rok semua, karena kan pakai jubah begitu, ya. Tetapi orang zaman dulu tahu mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mau dari dekat, mau dari jauh tahu mana laki-laki, mana perempuan. Contohnya saja, waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Apakah 5.000 orang itu, dan dikatakan dalam Alkitab, 5.000 orang itu hanya laki-laki saja. Apakah 5.000 orang itu semua pakai celana panjang? Kan enggak. Kan mereka punya pakaian pada zaman dulu kan pakai baju yang terusan begitu, baju jubah begitu. Tapi kok bisa tahu ini laki-laki saja kurang lebih 5.000? Itu kan bukan dihitung. Ayo, semua sudah kenyang, sekarang kita sudah mau pulang, supaya kita tahu berapa orang, karena nanti kita ada rencana mau menulis buku, mau dimasukkan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Kita mau hitung ya, oke lewat. Yang laki-laki aja deh, 1, 2. Bukan begitu. Hanya dengan melihat saja sudah bisa. Wah, ini kurang lebih laki-laki. Jadi perbedaan. Mungkin kita yang punya logika nggak mungkin bisa dibedakan, tapi orang dulu bisa dengan sistem seperti itu. Dan identitas itu sangat penting. Setelah saya baca ulang-ulang akan ayat ini, saya kembali dulu ke Ulangan pasal yang ke-22. Ternyata ada kaitan juga dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang ada sesudahnya. Coba kita baca dulu ayat-ayat yang ada sesudahnya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-22 tadi kan yang mengenai pakaian laki-laki, pakaian perempuan itu kan ayat 5. Kita baca ayat 9 sekarang. Bukan Ulangan 22 ya. Ulangan 22 ayat 5. Sekarang kita baca Ulangan 22 ayat 9. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan 2 jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak, ayat 10 ini jelas sekali. Janganlah kamu membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Biasanya lembu itu untuk membajak, keledai itu untuk angkutan. Jadi jangan sampai disamakan. Harus beda. Mana lembu, mana keledai. Jangan dipaksa untuk sama. Dan ini digunakan juga oleh Paulus dalam buku 2 Korintus. Kalau nggak salah pasal yang ke-6 mengatakan, janganlah menanggung kuk dengan mereka yang tidak seiman. Artinya jangan, harus beda. Begitu. Jadi di sini dibedakan mana yang lembu, mana yang keledai. Dibedakan dong. Jangan lembu dan keledai dibilang sama, boleh bajak semua. Demikian juga ayat yang ke-11. Janganlah engkau memakai pakaian yang 2 jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Harus bisa dibedakan mana bulu domba, mana lenan. Jangan dicampur-campur seperti itu. Ini ada hubungannya. Ngomong-ngomong, ini ada kata pakaian juga di sini. Tadi di ayat 5 ada kata pakaian. Ya masih bisalah terkait sedikit karena ayat-ayat ini datang sesudahnya. Coba kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat 1 contohnya. Ulangan 22 ayat 1. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, ini dikatakan lembu atau domba saudaramu. Berarti bukan lembu atau domba dari orang yang mereka nggak kenal. Dan pada zaman dulu,
lembu dan domba itu sangat bisa diidentifikasikan. Selain domba itu mengenal biasanya gembalanya, tetapi ada tanda-tanda yang diberikan dan wah ini kayaknya tandanya ini milik si ini nih. Ini tetangga ini 2 rumah di sebelah rumah kita nih. Lalu dikatakan di sana, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Ini janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Ini diulangi kalau tidak salah sampai 3 kali. Ayat yang ke-3, demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap orang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Artinya, kalau kita kenal, kalau kita tahu identitasnya, jangan kita, saya nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Ini juga ayat yang ke-5, jangan laki-laki pura-pura nggak tahu ini laki-laki atau perempuan, perempuan pura-pura nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Identitas itu sangat penting karena Allah mau supaya kita hidup kudus. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mereka bawa dari Mesir bisa mencemari kehidupan mereka yang kudus di hadapan Allah. Jadi kurang lebih demikian. Ini bukan hanya tentang pakaian, tapi mengenai identitas mereka sebagai ciptaan Tuhan, apalagi sebagai umat Tuhan. Terima kasih.